Kenapa pejabat RI sulit mundur meski didesak publik? Ini penjelasan sosiolog. Dua pejabat dunia, Perdana Menteri PM Jepang Shigeru Ichiba dan PM Inggris Angela Rayner, kompak mundur dari jabatannya. Ichiba mundur pada Minggu 7 September 2025 setelah mendapat tekanan besar dari koalisinya. Dia dinilai gagal menjalankan tugasnya setelah biaya hidup di Jepang kian melonjak. Hal ini membuat publik marah dan tidak lagi memiliki Ichiba dalam pemilu. Pria itu bahkan kehilangan suara mayoritasnya dalam pemilu di kedua majelis parlemen. Sementara itu, PM sekaligus Menteri Perumahan Inggris Angela Rayner memutuskan untuk mundur usai kedapatan kurang bayar pajak properti atas rumahnya di Hove, East Sussex. Keputusannya itu disampaikan awal Agustus lalu. Dia juga mundur dari jabatannya sebagai wakil pemimpin Partai Buruh. Dua tindakan pejabat Jepang dan Inggris ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di sini, pejabat sulit mundur meski didesak oleh publik. Bahkan, pejabat yang korup juga tidak mengundurkan diri dari posisinya hingga diberhentikan oleh institusi. Lantas, mengapa pejabat di Indonesia sulit mundur? Alasan pejabat Indonesia sulit mundur, sosiolog Universitas 11 Maret Surakarta, Drajat Trikartono mengatakan, keengganan pejabat di Indonesia untuk mundur dari posisi yang didudukinya berkaitan dengan budaya Pangreh Praja di Jawa. Pangreh Praja adalah istilah yang merujuk pada pemimpin lokal di masa pemerintahan kolonial Belanda. Tugas seorang Pangreh Praja adalah mengatur daerah jajahan Belanda. Kultur di kita, Indonesia itu yang namanya pejabat atau Pangreh Praja adalah pengatur negara, sehingga orang-orang ini merasa dirinya memang bertugas mengatur, bukan diatur. Kata Drajat saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin 8 September 2025. Lantaran sudah terbiasa mengatur, Drajat menambahkan, pejabat di Indonesia acap kali membutuhkan alasan-alasan atas tindakannya. Hal itu pula yang dilakukan ketika seorang pejabat melakukan kesalahan. Kalau terjadi kegagalan, maka pejabat biasanya mencari alasan-alasan yang terjadi di tengah masyarakat. Imbuhnya. Menurut Drajat, pejabat yang enggan melepaskan jabatan mencerminkan sikap individualis yang cenderung melakukan pembelaan atas apa yang dilakukan, dan menilai bahwa tindakannya lebih tepat dibanding dengan kesadaran bahwa mereka adalah wakil rakyat. Kultur mundur ada di Indonesia. Sejarah mencatat beberapa presiden di Indonesia pernah memutuskan untuk mengundurkan diri di tengah gejolak politik yang terjadi. Drajat mencontohkan, Presiden keempat RI Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur memutuskan untuk mundur ketika situasi politik di Indonesia tengah memanas pada 2001. Begitu juga dengan Presiden kedua RI Soeharto yang memiliki lengser dari jabatan presiden yang sudah diemban selama 30 tahun usai adanya desakan masyarakat untuk melakukan reformasi pada 1998. Artinya, sebenarnya kultur mundur itu ada di Indonesia di era modern ini, bahkan ada sejak zaman kerajaan. Kayak Pangeran Benowo itu juga mundur dari kerajaannya. Keputusan pejabat untuk mundur juga bukan perkara yang mudah dan bisa menjadi buah si malakama. Pasalnya, pemerintah telah menggelontorkan biaya yang tidak sedikit untuk menggelar pemilihan umum, pemilu. Jika pejabat yang dipilih mengundurkan diri di tengah masa jabatan yang seumur jagung, itu juga dirasa sia-sia. Namun tetap membiarkannya duduk di jabatannya juga bukan sesuatu yang bijak. Untuk menghindari hal tersebut, Drajat menimbang bahwa pemerintah perlu mengevaluasi prasyarat pemilu. Harusnya di dalam pemilu itu diatur satu prasyarat gitu, sebuah fakta integritas bahwa kalau dia sudah nggak dipercaya dalam segala luas, dia siap untuk mengundurkan diri, kata Drajat. Sayangnya prasyarat tersebut tidak ada. Di sisi lain, Drajat juga menilai perlunya ada dewan etik yang membahas soal perkara dan tindakan-tindakan etik yang bisa menyebabkan pemberhentian.